Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, setelah tadi pagi seharian saya di TKP dan dalam rangka untuk rencananya menyaksikan yang diduga akan ada olah TKP, tetapi ternyata sampai siang tadi jam 1 saya tidak melihat pergerakan dan saya langsung balik kanan. Dan juga saya melihat teman juga sampai sorenya juga tidak ada ya. Apa kemungkinan besok saya tidak tahu. Tapi ada yang menarik di sela-sela tadi pagi saya coba menghubungi saudara Angel dan Ibu Cici di kediamannya, dan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di sana. Mulai dari pertanyaan masalah keyakinan Ibu Cici masalah melihat ada penampakan Pak Yosep di keluarnya tempat parkiran dan beserta yang berjaket hitam. Tapi ada yang menarik lagi ya. Selama ini ada beberapa pemerhati kasus Subang yang sempat menanyakan adanya seseorang yang mandi di rumah Ibu Cici atau Angel, menumpang mandi, yaitu saudara Yoris. Itu kan sempat viral juga ya, sempat ramai karena dilakukan pada saat tanggal 18. Tetapi itu dilakukan adalah lewat dari jam 7 pagi. Tadi saya sempat menanyakan kepada Ibu Cici langsung, jam berapa Yoris ikut mencuci muka? Ya sekitar jam seginian kata Ibu Cici. Ya jam seginian itu saya lihat itu antara jam 8 jam 9. Berarti ya sudah di luar ini ya. Di luar peristiwa kan. Jam berapa sih Yoris datang ke TKP pada saat sudah mendapatkan informasi telepon dari Pak Yosep? Waktu kita tahu kisah sebelumnya bahwa Pak Yosep telepon Yoris, tapi yang menerimanya adalah Teh Yanti, kemudian disampaikan kepada Kang Yoris dan Kang Yoris menelepon balik. Dan setelah itu Kang Yoris berangkat menuju TKP bersama istrinya, ya, naik motor. Nah, jam berapa sebenarnya Yoris ikut cuci muka di sana, dan katanya agak lama diperkirakan mandi. Ini menarik karena sebagian masyarakat ada yang mencurigai, kenapa kok sempat-sempatnya katanya mandi atau cuci muka di sana. Nah, saya sempat menanyakan kepada Ibu Cici. Ini coba kita dengarkan ya. Persidangan. Ibu ada yang siapa yang ikut mandi ke siapa, Bu? Jam berapa itu, Bu? Ya? Jam segini. Jam segini berarti jam 8. Jam 9. Tapi memang ikut cuci muka. Mandi nggak, Bu? Oh, sering? Bukan sekali 2 kali? Oh, air di sana sering saat. Jadi mandi itu memang sering ya? Oh, almarhum juga sering numpang mandi. Oh, jadi bukan pada saat kejadian saja. Tuh, itu informasi dari Ibu Cici bahwa Yoris itu Yoris itu informasinya bukan hanya pada saat kejadian, tapi sering katanya numpang mandi di sini. Barusan disampaikan oleh Ibu Cici ya. Jadi sering, termasuk almarhumah juga sering numpang mandi di sini karena air di TKP katanya sedikit ya, Bu ya. Sering mati atau sedikit? Sering mati ya. Informasi dari Ibu Cici barusan ya. Jadi Yoris itu sering mandi di sini, sering numpang mandi di sini, gitu ya.
Bejana? Hah? Edan bener babaturan banget. Ya, itu ya informasi yang saya dapat langsung dari Ibu Cici bahwa Kang Yoris itu ternyata bukan hanya pada saat kejadian melakukan eh, ikut numpang mandi, tetapi ternyata sering katanya. Jadi sering dalam artian sering itu ya berarti bisa berkali-kali, dan bukan hanya Kang Yoris tetapi juga almarhumah Ibu Tuti juga katanya sering numpang mandi di sana dikarenakan airnya suka saat itu airnya habis gitu ya kalau saat itu. Jadi airnya habis. Jadi karena airnya habis numpang mandinya di Ibu Cici, karena kita tahu bahwa Ibu Cici dengan almarhum itu sahabatan deket banget ya. Kan kita lihat kalau informasi dari Ibu Cici bahwa mengatakan bahwa Ibu Cici dan almarhumah itu dekat banget kan, sampai pada saat mendengar informasi meninggal aja Ibu Cici sempat langsung pingsan karena saking mungkin tidak percaya atau mungkin karena kedekatan ya. Nah, akan kedekatan itulah akhirnya ibu almarhumah dan Kang Yoris sering mandi di sana. Jadi bukan pada saat kejadian saja. Sepertinya kalau misalkan ini, saya juga baru dengar ya, karena selama ini kan tidak dengar. Jadi kalau memang ini suatu kebiasaan ya mungkin tidak ada yang patut dicurigai, karena satu memang waktunya siang ya. Kedua juga memang kebiasaan Yoris itu sudah menumpang mandi di sana. Ya karena mungkin lebih dekat ya. Seperti itu, memang sempat ada kecurigaan-kecurigaan dari sebagian masyarakat. Loh kenapa kok numpang mandi pada saat kejadian? Ada apa? Wah kan pikirannya melebar. Tapi setelah tadi saya dapatkan informasi, ternyata sering di sono. Kang Yoris sering mandi di sana. Almarhumah Ibu Tuti juga. Jadi sekali lagi bahwa berarti bisa ini terpecahkan kalau masalah kecurigaan-kecurigaan itu bisa terpecahkan bahwa memang Yoris memang sering mandi di sana. Sama halnya kita pun kalau kita merasa punya teman yang dekat gitu ya, ya kita akan numpang mandi enak itu pada saat kepada orang yang dekat. Seperti itu ya. Nah ini kan Ibu Cici sama almarhumah Ibu Tuti dekat. Ya mungkin Yoris juga ya dekat juga. Seperti itu. Ya terjawab ini. Ya terjawab. Ya walaupun kita tidak tahu lah ya. Yang jelas dengan informasi ini kan sudah bisa menjawab sebenarnya bahwa memang udah kebiasaan seperti itu. Kan kemana lagi numpang mandi kan? Apakah Yoris tidak mandi dulu di Kasomalang? Ya mungkin karena tergesa-gesa, karena dapat informasi yang sangat urgent, boro-boro mau sempat mandi, barangkali di rumahnya mungkin langsung nggak sempat mandi, nggak sempat cuci muka, langsung berangkat begitu saja. Ya karena di TKP sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah banyak petugas dan mungkin airnya juga di sana sudah bercampur kotor, ya mungkin ya menyempatkan diri Yoris untuk membasuh muka di sana di rumah Ibu Cici ya. Ya bisa jadi sekalian misalkan mandi, bisa aja. Kecuali kalau mandinya misalkan ke rumah Ibu Cici mandinya jam 5 subuh, nah baru bisa jadi itu jadi kecurigaan, karena memang hal ini sudah sempat masuk beritanya sampai ke Polda Jabar. Pada saat waktu itu saya bersama YouTuber, yaitu 2 YouTuber datang ke Polda Jabar dan langsung menanyakan langsung kepada Kanit, dijawab langsung, Pak, ada informasi masalah yang numpang mandi. Langsung dijawab, namanya juga langsung dijawab itu sama Bapak Kanit. Langsung dijawab, ya namanya ini betul numpang mandi, tapi kan siang itu mandinya. Iya, memang siang mandinya. Maksudnya sekitar jam 10-an kalau tidak salah ya. Ya jadi sudah terjawab dan Polda Jabar juga sudah mendengar itu. Ya, jadi sepertinya tidak ada masalah dengan Yoris mandi di sana. Karena memang sudah sering mandi di sana. Sebelum kejadian sering mandi di sana, numpang mandi. Karena air di rumah TKP itu sering habis. Sering saat itu berarti di sana bukan pakai pompa berarti ya. Mungkin pakai PDAM mungkin ya, seperti itu.
Baik, itu yang saya dapat tadi pada saat saya menunggu olah TKP yang tidak jadi olah TKP-nya, tapi ada keseruan karena waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Angger dan Ibu Cici. Demikian materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.